rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya sama-sama kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Agus Rahmadi terkait dengan puasa dan kesehatan. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur pada Allah karena siang hari ini Allah masih berikan begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya baru pertama kali di sini ya Pak ya. Jadi salam kenal ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa berlanjut. Kita sudah berpuasa selama 20 hari ya. Ini kok nggak kurus-kurus ya. Kayaknya masih gemuk-gemuk aja ini ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang puasa ya. Ada satu kalimat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Saya akan bahas dari sisi kesehatan. Ternyata puasa itu bikin baik harusnya. Saya mau nanya di sini sama bapak-bapak, sepakat nggak bahwa puasa bikin sehat? Bener Pak, puasa bikin sehat. Ini mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Saya praktek di bulan Ramadan Pak, penuh Pak. Astaghfirullahaladzim. Biasanya bulan lain nggak banyak nih, sampai saya buka aja nggak sempet. Yang datang ke saya, Bapak tahu apa sakitnya? Mah, itu favorit Pak. Datang mah. Nggak ada yang pah tuh Pak, mah semuanya. Astaghfirullahaladzim, ini bener nggak nih puasa bikin sehat ini? Ternyata banyak yang kena penyakit mah. Dulu nggak punya sakit mah, jadi sakit mah. Nah setidaknya nih Pak, setidaknya saya mengelis beberapa permasalahan di bulan Ramadan.
Secara teoritis, puasa bikin sehat, teoritis. Saya akan terangkan nanti teoritisnya. Tetapi pada sebagian orang, puasa menimbulkan masalah. Sebagian, Pak. Bukan di sini ya, Pak ya. Sebagian. Ya, setidaknya saya melis beberapa permasalahan di bulan Ramadan. Masalah pertama, ini masalah yang paling favorit, Pak. Tahu Pak yang pertama? Ngantuk, Pak. Wah, ini favorit banget ini. Apalagi kalau yang nyender, tapi nggak bisa nyender di sini ya. Aduh, ini tinggal enak aja begini nih ya. Mohon maaf ini. Ngantuk itu ternyata saya mencoba memahaminya. Ada beberapa faktor penyebab kenapa dia ngantuk. Khususnya di siang hari. Khusus di siang hari ini. Apa yang menyebabkan orang ngantuk di siang hari? Biasanya di bulan yang lain nggak ngantuk, kok bulan Ramadan gampang banget ngantuk. Apalagi masjid, Pak. Aduh, saya kalau kajian zuhur itu Pak di masjid penuh, Pak. Penuh sama yang tidur, Pak. Biasanya nggak sampai berapa baris Ramadan penuh. Ya, apalagi yang tadi yang pojok-pojok itu enak banget itu untuk nyender di masjid. Coba Bapak perhatikan. Pertama, boleh jadi dia tidak biasa bangun di sepertiga malam, tiba-tiba dipaksa bangun sepertiga malam untuk sahur, akibatnya dia ngantuk di siang hari. Ini kemungkinan yang pertama. Nggak biasa dia bangun jam segitu, sehingga ngantuk. Kemungkinan yang kedua, boleh jadi karena dia menderita penyakit. Penyakit nih Pak. Penyakit apa saja yang bikin ngantuk? Yang pertama anemia. Apa itu anemia Pak? Kurang darah. Ciri-cirinya pucat putih Pak. Jadi kalau merasa kulitnya kok saya tambah putih ya, jangan-jangan anemia itu Pak, waspada. Selain anemia apa lagi? Diabetes. Diabetes ini luar biasa nih. Iklan yang paling banyak di bulan Ramadan iklan apa coba? Nah, ini iklan pajak belum ada ini ya, bulan Ramadannya iklan sirup nih ya. Maka wajar aja itu angka diabetes meningkat. Saya begitu prihatin itu. Dan ternyata angka penyakit diabetes dulu biasanya itu pada suku-suku tertentu aja sakit diabetes. Sekarang hampir merata Pak. Dulu kalau saya ngelihat status Jogja diabetes ini, karena ternyata orang Jogja itu favorit tentang diabetesnya, karena setiap hari makannya apa Pak? Geplak, gudeg, getuk Pak. Ya, apalagi itu serba yang manis-manis. Kalau orang Padang kolesterol itu favorit itu ya. Kalau orang Sunda asam urat Pak, karena makan daun terus-terusan ya. Orang Betawi batu Pak. Itu banyak kasusnya. Habis makan jengkol kebanyakan timbul batu ginjal. Karena jengkol itu ketika berlebihan menyebabkan asam jengkolan. Nah, ternyata di bulan Ramadan ini angka diabetes luar biasa Pak angkanya. Pasien saya yang terkontrol jadi nggak terkontrol. Maka itu kenapa orang yang diabetes saya larang mengkonsumsi yang manis-manis Pak. Termasuk melihat orang manis juga saya larang itu karena bikin gula naik gitu. Tolong yang diabetes ini perhatiin ya. Yang ketiga, penyakit apa yang bikin ngantuk? Gangguan fungsi hati Pak. Itu bikin ngantuk. Ciri-cirinya apa gangguan fungsi hati Pak? Dari mata turun ke hati. Maka itu lihat matanya Pak. Betul Pak, kuning Pak. Udah matanya kuning, tangannya kuning, semuanya serba kuning. Ya, kecuali satu yang putih Pak. Kotorannya berwarna putih. Kotorannya berwarna putih. Maka itu Pak penting nih kita untuk mengecek kesehatan kita melalui kotoran, penting Pak. Saya yakin di sini kalau buang air besar ikhlas semua, saya yakin ya, nggak ada yang nggak ikhlas. Tapi tolong dengan ilmu, karena ternyata itu mencerminkan kesehatan kita. Ini mohon maaf nih, tapi ini dapat ilmu buat bapak-bapak semua kan nih ya di sini ya, tolong diperhatikan. Kalau buang air besar, perhatikan bentuk, warna, dan bau. 3 ini penting. Betul Pak, 3 ini penting. Ya, rasa mah kebangetan Pak. Yang udah 3 aja ini. Ya, bentuk, warna, dan bau. Perhatiin ya. Kalau warnanya putih, curiga Pak, ada masalah di hati. Curiga itu, perhatikan.
kok peti ya, kayak semen ya, padahal nggak makan semen, curiga. Kayak semen persis, semen putih, kayak begitu. Harusnya kan berwarna apa Pak? Kuning. Ini kuning pucet ya, bukan kuning kemasan loh, yang kuning pucet. Ingat loh, kok jadi emas? Wah itu curiga itu Pak. Sepakat ya, ini harus dipahami dulu nih. Ini penting buat saya nih, karena kadang-kadang kita nggak aware dengan kesehatan kita, dan cara yang paling mudah ngelihat aja kotoran kita. Ya, kalau berwarna hitam, nah ini hitam nih banyak kasusnya, ada perdarahan di daerah lambung nih. Banyak orang yang sakit mah, fesesnya berwarna hitam. Ya, ini bukan gara-gara makan oli Pak ya, tapi benar-benar perdarahan di daerah lambung sehingga berwarna hitam dia. Tapi ada juga yang berwarna merah. Berarti kemungkinan apa? Ambeien atau hemoroid, ya, kanker, ya, infeksi. Nah itu jangan-jangan tuh kalau sudah mulai berwarna merah. Kalau berwarna hijau, jangan-jangan empedu kita bermasalah. Kalau berwarna ungu, nggak ada Pak, nggak ada. Udah itu ya cukup deh ya. Tolong, itu yang paling penting. Ya, ubi ungu nggak warna ungu Pak. Tapi ini penting ya, sama bentuk tuh tolong. Kalau bentuknya seperti kotoran kambing, jangan-jangan kita menderita penyakit kanker kolon Pak, atau kanker usus besar. Perhatiin tuh, kalau kambing bentuknya, kan kita bukan kambing Pak. Tiba-tiba keluar kayak kambing itu curiga. Kalau bentuk mencret, berarti kalau nggak infeksi, intoleransi. Apa itu intoleransi? Nggak cocok. Misalnya datang ke pesta, semua bubuk diputerin, pulangnya mencret. Nah itu sering terjadi itu ya, gara-gara nggak cocok. Ya, kalau bentuknya jarum-jarum berarti kurang serat Pak. Jadi bentuknya harus silinder. Ya, kalau segitiga nggak ada. Ya, sepakat ya. Sama terakhir, tolong aromanya Pak, ini penting. Jadi kalau pas buang, bentuk, warna, hirup. Oh, ternyata aromanya begini ya. Saya yakin nggak mungkin lah kita kebauan diri kita sendiri ya kan. Yang bauan kan orang lain kan. Tolong Pak, ini juga penting. Kalau beraroma asam Pak, itu masalah loh. Atau beraroma busuk, itu juga masalah. Harusnya aromanya itu seperti belerang Pak. Karena yang dikeluarkan itu gas metana plus belerang. Jadi bukan murni belerang Pak, tapi ada campuran metananya. Tapi untung Allah menjadikan itu dalam bentuk blended antara H2S dan CH4 atau metana. Coba kalau tidak terblended Pak, misah-misah misalnya, H2S sendiri, metana sendiri, wah repot hidup kita Pak. Setiap kentut meledak Pak, waduh, kebayang itu Pak. Untung Allah jadiin tuh ngeblend Pak. Allahu Akbar. Saya bilang hebat ya Allah menciptakan ini. Termasuk bisa diatur loh kapan buangnya gas itu Pak. Nanti aja buangnya paling sakit perut kan begitu kan. Dan bisa diatur juga mau bunyi mau enggak bisa itu. Wah hebat banget itu Allah menjadikan usus kita. Tolong perhatikan itu Pak. Ini penting buat saya, penting. Sepakat ya? Dan ciri-ciri orang yang punya masalah di hati berarti fesesnya berwarna putih seperti semen. Baik, kembali lagi ke laptop. Kenapa dia ngantuk? Bisa jadi karena nggak biasa bangun di sepertiga malam. Boleh jadi karena dia penyakit. Yang ketiga, boleh jadi dia rajin ibadahnya. Sholat tarawehnya 1 rakaat 1 juz. Tilawahnya berjam-jam sehingga dia ngantuk di siang hari. Mudah-mudahan yang ngantuk di siang hari ini termasuk yang rajin ibadah. Ini ada yang ngantuk nggak ini ya? Tersengaja ngantuk nih, saya rajin ibadah. Tolong ya, ini kemungkinan ketiga. Dan ada juga kemungkinan yang keempat. Boleh jadi dia punya tipikal ngantukan. Nah ini ada yang orang kayak gini Pak. Karena ada orang yang tipikalnya ngantukan terus ada itu Pak. Khotib belum naik mimbar aja Pak, itu udah pules duluan tuh, ada yang tipikal begitu tuh. Masuk kantor belum kerja apa-apa tidur dulu tuh. Nah itu ada yang begitu tuh. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ngantuk kan. Tapi saya juga cukup aneh, saya punya teman di kedokteran Pak. Dia itu kalau dosennya ceramah Pak, selalu tidur Pak. Bingung saya tuh, duduk di sebelah dia bisa aja tidur tuh dosen. Tapi ngumpet-ngumpet ya Pak ya, biar nggak ketahuan. Tapi ternyata nilainya paling tinggi dia.
Wah hebat banget ini teman saya ini. Itu tidur tuh ngapalin apa gimana ya. Tapi ternyata memang ada orang begitu ternyata. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari ngantuk kan. Ya mudah-mudahan hari ini nggak pada ngantuk semuanya ya. Mudah-mudahan. Baik, itu masalah pertama. Masalah yang kedua Pak, tadi mah. Ini favorit. Kenapa kok sakit mah begitu luar biasanya di bulan Ramadan? Padahal harusnya puasa ngobatin sakit mah loh. Ternyata buka kita yang kacau Pak. Mohon maaf, kita kalau buka biasanya pakai apa Pak? Paling banyak nih, banyak ya. Nah, gorengan plus cabe Pak, itu jangan ketinggalan tuh cabenya itu. Satu, kolak, ini kan favorit tuh. Udah ada santan, udah ada susu. Terus kemudian minuman dingin kan? Ya, udah cabe, santan, susu, minuman dingin. Kira-kira gimana tuh Jat tadi? Merangsang pengeluaran asam lambung dalam jumlah yang banyak. Langsung banyak itu Pak. Sudah begitu Pak, makannya langsung membabi buta. Langsung banyak. Sudah banyak langsung makan berat. Akibatnya apa? Lambung mekar Pak. Namanya overdistensi. Udah luka tambah luka. Ini yang jadi masalah. Harusnya bagaimana kalau kita berbuka? Saran saya bukanya dengan apa? Kurma. Kurma, terus minum air putih. Habis itu saran saya langsung sholat. Saran saya. Karena saya sering tuh diundang acara buka puasa bersama Pak. Itu biasanya antara azan sama qomat biasa 5-10 menit, molor Pak setengah jam. Karena sibuk pada buka. Maka itu kalau ada acara buka puasa bersama, nih saran saya, nggak usah ribet-ribet tuh. Kasih makan yang banyak. Kurma aja sama air putih. Saya yakin nggak ada yang datang, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, minimal dia sholatnya cepet gitu loh. Ini kita kadang-kadang kesibukan makan, akhirnya lupa sama sholat. Nah habis sholat baru lanjutin makan snack. Dan saran saya makan beratnya nanti setelah sholat taraweh supaya adaptasi. Karena kalau sebelum sholat taraweh makan berat, nanti yang jadi korban sholat tarawehnya. Dicari imam yang bacaannya ina atoena terus-terusan, itu favorit biasanya tuh. Yang panjang dikit ngedumel aja deh tuh. Karena sudah kenyang ngantuk. Semangat ya Pak ya. Tolong bukanya dengan kurma dan biar nih lambung adaptasi. Dan hati-hati loh yang mengkonsumsi obat mah, hati-hati. Ada golongan zol-zol, ada golongan din-din. Efek sampingnya ini yang mengerikan. Bapak tahu efek sampingnya apa? Hirsutisme dan ginekomasti. Apa itu? Laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki Pak. Hati-hati ini. Sekarang banyak yang melambai-lambai ini laki-laki. Jangan-jangan kebanyakan obat mah itu. Hati-hati yang punya sakit mah ini, saya khawatir loh ini ya. Karena salah satu efeknya itu. Maka itu Pak, saran saya kalau sakit mah cara yang alami aja deh. Ya, yang sudah terbukti secara uji klinis Pak, uji klinis loh Pak, sampai penelitiannya itu dengan menggunakan kunyit atau temulawak atau bahasa ilmiahnya kurkuminoid atau kurkuma. Ya, dikupas, potong kecil-kecil, rebus 3 gelas jadi segelas sambil hindari faktor pencetus. Apa pencetusnya? Asem, cabe, lada, bawang putih, jahe, kapulaga, santan, susu, kol toge, ubi, brokoli, ketan, tape, soda, kopi, mie instan. Sampai apal saya itu. Panjang saya nyebutinnya tuh. Itu dihindari dulu tuh. Sambil jalankan pola itu selama 4 bulan. Pengalaman saya bagus loh. Kurkuma itu loh Pak, yang sering apa ya? Ya temulawak dan kunyit kan sering dipakai dalam produk-produk penambah nafsu makan anak tuh. Ya, cuman masalahnya saya pernah nyoba yang bentuk sirup gitu kan, atau dalam bentuk tablet untuk anak saya nggak mau makan. Saya coba pakai itu, ternyata kurang efektif Pak. Ada yang lebih efektif ternyata. Bapak pernah dengar jamu tukang gendong, jamu gendong? Pernah dengar cekok Pak? Wah keren Pak. Anak saya kan nggak mau makan tuh Pak. Saya kasih vitamin nggak bisa, kasih kurkuma nggak bisa. Saya mau coba cekok aja kembok jamu. Saya penasaran tuh, kata orang cekok. Ya udah Pak, cekok. Bapak tahu nggak cekok itu diapain Pak? Saya baru tahu loh Pak.
Pas ngelihat anak saya dicekok, anak saya itu dipangku sama tukang jamu, kakinya tuh dijepit begini Pak, pek gitu kan nggak gerak tuh kakinya, terus tangannya ditarik ke belakang gini sama tukang mbok jamu, jadi kan dia begini posisinya, terus dia mangap kan, jadi gitu kan Pak, ambil kainnya mau mbok jamunya tuh, dimasukin kainnya itu mulutnya, lep gitu kan, setelah masuk diginin Pak, keren banget Pak, saya bilang keren ini ya. Tapi sejak saat itu Pak, setiap mbok jamu itu lewat Pak, dia langsung ke belakang ngambil piring makan. Wah keren, saya bilang. Saya kok keren banget ini mbok jamu ini ya. Tapi saya nggak tahu nih gara-gara jamunya apa gara-gara proses cekoknya ini. Astagfirullah, tapi keren itu mbok jamu. Silakan Pak coba Pak. Kalau anaknya nggak mau makan, ya. Oke, kembali ke laptop. Nanti kelamaan saya ngomongin masalah mah ya. Tolong hati-hati dengan obat mah. Ya, terus masalah yang ketiga tadi diabetes. Terus masalah yang keempat kolesterol, Pak. Ya, harusnya sih Pak, harusnya ya. Puasa ini kan ajan yang paling tepat untuk bikin berat badan kita turun. Makan 3 kali berkurang jadi 2 kali. Ya, puasa kan ada lapar. Pada saat lapar itulah terjadi pemecahan lemak. Harusnya sih mulai turun. Berarti kalau nggak turun malah tambah naik, jangan-jangan bukanya kita ini. Ya, maka targetnya coba ukur nih perut. Ya, kira-kira sebelum puasa, setelah puasa turun apa enggak? Ya, kalau nggak turun ya berarti introspeksi diri. Ciri-ciri gendut tuh kalau kita makan gitu, ngangkat kaki itu nggak nyampe makanan. Nah itu contohnya Pak. Tadi coba aja ini nggak nyampe ya. Misalnya begitu. Harusnya lingkar perutnya berkurang harusnya. Itu ya, maka itu yang gendut-gendut saran saya habis puasa lanjutin syawal, habis syawal lanjutin Daud. Nah, jadi biar target itu ya. Tapi sama aja kalau bukanya gitu lagi gorengan lagi. Makanya kemarin minyak mahal seneng juga tuh saya. Mudah-mudahan nggak makan gorengan. Ternyata selesai juga gorengan lagi. Oke ya, ini masalah yang selanjutnya. Gangguan fungsi hati tadi itu juga ternyata banyak sekali terjadi pada orang-orang yang di bulan Ramadan. Bapak tahu kebiasaan kita apa yang bikin gangguan fungsi hati bermasalah? Bukan Pak. Habis sahur, sholat subuh, ngapain Pak? Nah ini yang jadi masalah ini. Karena ketika kita kenyang, maka peristaltik kan melambat tuh Pak. Ketika tidur tuh, kenyang, tidur, lambat gerak ususnya. Ketika gerak usus melambat, bakteri yang ada di dalam usus memfermentasikan makanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan zat-zat yang namanya skatol, indol, dan nitrit. Dan ini sangat toksik buat hati. Maka itu kenapa Rasulullah bilang dalam hadisnya, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Keras di sini boleh jadi terjadi kerusakan pada sel hati yang menyebabkan timbulnya sirosis. Maka itu tolong jangan habis sahur langsung tidur, habis sholat tidur. Ini kalau boleh saran, mohon maaf di sini jam kantor masuk jam berapa Pak? 7:30. Nah itu masih ada kesempatan tidur tuh. Saran saya nih kalau ada bosnya di sini, masuk kantor 5:30. Saran, biar nggak pada tidur itu. Karena kalau nggak tadi sering dimundurin, akhirnya tidur. Sebaiknya ketika habis sholat subuh Pak, olahraga lah. Olahraga yang paling sederhana, jalan kaki. Jalan kaki kemana? Ke masjid Pak. Tapi cari masjid yang paling jauh. Jangan deket rumah, udah dok, cuma 100 meter ya, itu mah nggak olahraga. Tapi jangan olahraga futsal sama angkat besi Pak, itu pasti habis itu tenaganya. Ya ini masalahnya. Dan satu lagi yang terakhir, imunitas tubuh yang kadang-kadang menurun akibat kita habis haus minumnya dingin, sehingga perlu adaptasi dan itu cukup buruk. Itu ya. Tapi pada prinsipnya Pak, puasa bikin sehat tuh Pak. Saya akan terangkan secara ilmiah. Ya, kenapa puasa bikin sehat? Ya, saya sampai jam berapa nih Pak? Saya takutnya kelewatan saya ini. Masih ada waktu ya. Ini kerja soalnya, ini kan pada kerja semua kan? Iya, saya kan pengangguran Pak. Oke ya, gini. Kan puasa ini menahan haus dan lapar. Lapar Pak. Manusia Pak,
tidak makan 1 bulan kuat, Pak. Manusia tidak makan 1 bulan kuat. Bagi yang kurus, Pak. Ya, kurus itu sebulan masih aman. Gemuk bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi lebih lama itu yang gemuk. Ya, lebih lama matinya, Pak. Ya, karena cadangannya banyak. Tapi manusia tidak minum 7 hari, Pak. Nah, kuat. Nah, ini penting nanti bahas masalah minum. Ya, intinya adalah ketika berpuasa kita menahan haus dan lapar. Apa yang terjadi ketika lapar? Nah, ini yang penting, Pak. Jadi ternyata timbul rasa lapar disebabkan karena 2 hal. Mudah-mudahan ini saya terangkan bisa masuk nih, walaupun ada bahasa-bahasa ilmiah. Pertama, timbulnya lapar karena kosongnya lambung. Yang kedua, karena kadar gula di dalam darah yang rendah. Saya bahas satu-satu. Kosongnya lambung. Kenapa kosongnya lambung menimbulkan rasa lapar? Karena ketika lambung